Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Adelia dari kelas MJ 402, NIM 240201020290. Saya akan membahas mengenai adaptasi dan tantangan digitalisasi perbankan di era pasca pandemi. Studi kasus yang saya ambil yaitu pada pelaku UMKM, yaitu penjual minuman es cendol di Jakarta Utara yang menggunakan layanan digital berupa kris. Sebelumnya latar belakang dari wawancara ini yaitu pasca pandemi, layanan perbankan digital seperti mobile banking, kris, dan pinjaman online semakin berkembang. Namun, belum semua masyarakat siap menerima perubahan ini. Perlu pemahaman lebih tentang tantangan dan adaptasi masyarakat kecil terhadap layanan ini. Tujuan dari observasi ini yaitu yang pertama memahami bagaimana layanan perbankan digital dimanfaatkan, yang kedua mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan yang ketiga memberikan saran agar perbankan tetap relevan dan inklusif. Ini saya sedang bersama responden, yaitu Bapak Rudin, usianya 42 tahun, di Jakarta Utara, profesinya sebagai penjual es jeruk dan es cendol. Layanan yang digunakan yaitu kris untuk pembayaran harian. Manfaatan layanan digital. Jadi Bapak Rudin ini selagi responden memanfaatkan layanan perbankan digital, yaitu yang pertama menggunakan kris untuk menerima pembayaran. Responden menyediakan kode kris di tempat usahanya agar pembeli bisa melakukan pembayaran digital menggunakan aplikasi e-wallet dan mobile banking. Metode ini mengurangi ketergantungan pada uang tunai, mempercepat transaksi, dan lebih praktis untuk pembeli. Transaksi menjadi lebih cepat dan efisien. Dengan adanya kris ini tidak perlu repot lagi menyediakan uang kembalian atau menunggu pembeli menghitung uang. Semua proses cukup melalui ponsel dan hanya butuh hitungan detik. Dan yang ketiga, untuk mengelola keuangan lewat mobile banking. Uang yang diterima dari kris langsung masuk ke rekening bank. Responden juga dapat menggunakan aplikasi mobile banking untuk cek saldo, transfer uang ke rekening pribadi atau keluarga, serta membayar tagihan jika diperlukan. Yang keempat yaitu mulai terbiasa dengan transaksi digital. Meskipun awalnya ragu, kini mulai terbiasa menggunakan layanan digital ini, apalagi karena makin banyak pembeli yang lebih suka bayar pakai kris. Ini juga membuat keuangan lebih tercatat dan transparan. Selanjutnya, mengikuti perkembangan usaha kecil. Responden merasa dengan ikut menggunakan kris, usahanya jadi lebih modern dan bisa bersaing dengan pedagang lain yang sudah lebih dulu menggunakan teknologi digital ini. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi. Kekhawatiran terhadap penipuan dan keamanan. Responden ini merasa takut uangnya tidak masuk atau adanya kesalahan dalam transaksi. Belum sepenuhnya yakin apakah sistem kris ini dan aplikasi keuangan benar-benar aman dan bisa dipercaya, dan juga takut menerima bukti transfer palsu dari pembeli yang nakal. Selanjutnya, kurangnya pemahaman teknis. Jika terjadi kesalahan seperti saldo tidak masuk atau transaksi gagal, responden tidak tahu harus bagaimana atau menghubungi siapa. Dan juga kurang memahami cara mengecek riwayat transaksi atau melakukan pengaduan di aplikasi. Selanjutnya, ketergantungan pada jaringan internet. Kris dan mobile banking ini juga sangat bergantung pada sinyal internet yang stabil. Kadang di lokasi usaha tertentu, lemot atau hilang membuat transaksi terhambat dan pelanggan harus menunggu. Yang keempat yaitu kurangnya pendampingan atau edukasi. Tidak ada sosialisasi langsung dari pihak bank atau penyedia kris kepada pedagang kecil. Jadi responden ini merasa perlu belajar sendiri dari coba-coba atau tanya ke sesama pedagang. Kadang juga bingung saat muncul fitur baru di aplikasi atau saat ada perubahan tampilan. Dan yang terakhir, kendala teknis pada perangkat. Terkadang ponsel yang digunakan itu sudah lama atau spesifikasinya rendah sehingga aplikasi mobile banking kadang lambat atau crash. Kesulitan juga jika aplikasi perlu update otomatis karena keterbatasan kuota atau memori. Dan yang selanjutnya, harapan kebutuhan responden. Harapannya itu yang pertama, edukasi dan pelatihan singkat cara penggunaan dan keamanan kris. Yang kedua, pendampingan atau kontak layanan pelanggan yang mudah diakses. Yang ketiga, aplikasi atau sistem yang mudah digunakan bahkan oleh orang awam. Dan yang keempat, informasi transaksi yang transparan dan cepat
dikonfirmasi. Selanjutnya, tindakan apa saja yang dapat diambil oleh perbankan? Yang pertama, memberikan edukasi dan pendampingan langsung. Bank perlu aktif turun ke lapangan untuk memberi pelatihan kepada UMKM dan pedagang kecil tentang bagaimana cara menggunakan kris, mobile banking, dan fitur digital lainnya. Edukasi tidak hanya teori, tapi juga praktik langsung agar nasabah tidak bingung saat mengalami kendala. Membuat program edukasi rutin di pasar-pasar atau sentra UMKM agar makin banyak yang paham dan percaya. Yang selanjutnya meningkatkan keamanan dan rasa aman nasabah. Perbankan harus memberikan jaminan keamanan transaksi serta memberikan informasi yang mudah dipahami tentang cara menghindari penipuan digital. Juga fitur seperti notifikasi otomatis, bukti transaksi real time, dan verifikasi yang lebih kuat agar bisa meningkatkan kepercayaan dari nasabah itu sendiri. Yang ketiga yaitu menyediakan layanan bantuan yang mudah diakses. Bank sebaiknya menyediakan layanan bantuan cepat seperti chatbot, call center, atau customer service di WhatsApp untuk membantu nasabah ketika ada kendala. Buat fitur pelaporan transaksi bermasalah yang mudah ditemukan di aplikasi. Yang keempat yaitu mengembangkan aplikasi yang ringan dan ramah pengguna. Aplikasi perbankan perlu dirancang agar mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk orang tua atau mereka yang kurang akrab dengan teknologi. Pastikan juga aplikasi tetap bisa berjalan baik di ponsel dengan spesifikasi rendah dan tidak membutuhkan banyak kuota. Kelima, menghadirkan program inklusif untuk UMKM. Tawarkan insentif khusus atau cashback bagi pelaku UMKM yang rutin menggunakan kris atau transaksi digital lainnya. Perbankan bisa bekerja sama dengan pemerintah atau komunitas lokal untuk menjangkau lebih banyak lagi pelaku usaha kecil yang belum tersentuh layanan digital. Selanjutnya, ini adalah video wawancara saya dengan responden. Selamat siang Pak, saya Riza Adelia, mahasiswa PJJ S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Saya ingin bertanya tentang beberapa pertanyaan. Yang simpel aja sih Pak, apakah Bapak menggunakan layanan digital perbankan? Pakai Pakai kris ya Pak? Iya, pakai. Oke. Jadi saya mau nanya apa aja sih Pak manfaat dari penggunaan kris ini Pak? manfaatnya tuh banyak sih ya. Salah satunya tuh nggak ribet ngambil kembalian atau nggak ada receh lah gitu ya. Iya. Lebih gampang, lebih cepat gitu manfaatnya. Gitu aja sih. Gitu. Nah, Terus kalau untuk tantangannya Pak? tantangannya kadang masuknya lambat Oh, gitu. terus takut Pas ini. mau belanja kan harus Narik ngambil uang dulu lagi. Oh gitu, iya gitu, iya ya. benar. Iya. Oh, Gitu, jadi ada beda. kelebihan ada kekurangannya. Oh iya benar. Online sama Ini offline. Bapak udah berapa lama menggunakan kris? Udah setahun. Oh udah ada setahunan ini ya. Tapi udah mulai terbiasa sama penggunaan terbiasa kris. sih. Oh oke. Tapi ya separuh-separuh lah, ada yang mau, ada yang enggak gitu. Sebagian kan iya. ada yang belum ngerti ya kan. Oke deh. Berarti ini cukup membantu juga ya Pak Dia kris? membantu. Oh ya. Jadi Oke. nggak usah nabung, langsung masuk rekening. Oh iya benar. Jadi Oke deh. bisa nyimpan lah gitu. Ya Pak. Terima kasih Pak. Ya terima kasih informasi ya Pak. Dalam video wawancara saya dengan responden tadi, yaitu Bapak penjual es cendol yang menggunakan layanan digital berupa kris. Kesimpulan dari ini semua yaitu dari hasil observasi terhadap seorang pelaku UMKM, yaitu Bapak Rudin, penjual bahwa Bapak Rudin ini telah memanfaatkan layanan digital seperti kris untuk mempermudah transaksi, namun mereka masih menghadapi beberapa tantangan seperti kekhawatiran terhadap penipuan, keterbatasan pemahaman teknis, dan kendala jaringan. Agar tetap relevan dan inklusif, perbankan perlu memberikan edukasi langsung, meningkatkan keamanan layanan, serta menyediakan aplikasi dan bantuan yang mudah diakses oleh semua kalangan. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada yang mau ditanyakan, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.